Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan kali ini kita akan membahas tentang kosmetik dekoratif ya. Apa itu kosmetik dekoratif? Kosmetik dekoratif adalah kosmetik yang memiliki fungsi untuk mendekor atau menghias wajah. Jadi beda dengan skincare ya. Kalau misalnya skincare itu kan fungsinya untuk menjadikan kulit kita itu menjadi sehat gitu ya, merawat kulit sehingga kulit kita menjadi sehat. Nah, kalau di dekoratif dia itu fokusnya lebih ke menghias wajah. Jadi di skincare itu untuk perawatan, dekor itu untuk menghias. Lah, menghias itu maksudnya gimana ya? Bikin wajah terlihat lebih segar gitu ya, lebih cantik, menutupi kekurangan pada wajah seperti itu. Nah, untuk bentuk sediaannya sekarang tuh sudah banyak sekali jenisnya. Jadi tidak hanya sekarang bermain di bentuk sediaan saja bahkan, tapi juga sampai ke kemasan juga diperhatikan. Jadi kadang-kadang bentuk sediaannya itu sama, misalnya sama-sama foundation, tapi foundation ini ada yang dibikin dalam bentuk kemasan yang cair seperti biasa, ada yang dibentuk cushion. Nah, apa itu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai seorang farmasis, sebagai seorang formulator gitu ya, wajib tahu, wajib update terhadap perkembangan terkini sebenarnya itu sediaan kosmetik di luar sana seperti apa. Nah, oleh karena itu maka saya bikin video ini karena banyak pria di luar sana yang saya yakin tidak sedikit lah ya yang tahu bedak itu seperti apa bentuknya, lipstick itu seperti apa bentuknya, lip cream itu kayak apa gitu ya. Sedikit yang tahu, maka dengan saya bikin video seperti ini harapan saya Anda terpaksa akan tahu gitu ya. Karena ketika kita memformulasi suatu bentuk sediaan, akan lebih baik ketika kita udah tahu dulu, oh target yang mau saya bikin nanti tuh seperti ini loh gitu ya. Sehingga saya tahu nanti bahan-bahan yang akan saya gunakan itu seperti apa, proses pembuatannya nanti seperti apa. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sediaan dekoratif ya. Oke, kita akan mulai dari sediaan dekoratif yang pertama. Ini adalah alas bedak atau foundation. Untuk foundation sendiri ini fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan pada wajah, kemudian meratakan warna kulit gitu ya. Jadi kalau misalnya ada belang-belang, ini kalau misalnya ada yang jerawatan warnanya ada yang merah di sini gitu ya. Ada yang punya flek hitam kayak saya misalnya punya flek hitam, ditutupilah dengan alas bedak ini. Nah, alas bedak sendiri itu sekarang banyak sekali bentuknya. Ada yang benar-benar pure foundation. Jadi dia memang punya fungsi hanya untuk mengcoverage, jadi menutup kekurangan pada wajah. Atau ada yang juga sudah ditambahi skincare, sehingga selain punya fungsi untuk menutup kekurangan, dia juga punya fungsi untuk merawat kulit gitu ya. Nah, untuk konsistensinya pun macam-macam. Ketika coveragenya itu baik, daya tutupnya itu baik, maka biasanya dia akan punya konsistensi lebih kental. Atau malah yang di-press, bentuknya itu seperti compact gitu, jadi di press, jadi bukan cair bentuknya. Nah, dengan bentuk sediaan seperti itu diharapkan akan lebih menutup kekurangan pada wajah. Nah, kalau yang saya punya sendiri ini, saya punya dua jenis di sini ya. Ini ada dua jenis foundation atau alas bedak. Kalau sekarang ini di sini sih dia nyebutnya tint moisturizer, jadi moisturizer yang berwarna, dan ini sedangkan ini adalah cushion anak. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Nanti saya akan buka. Ini biar laki-laki tahu, karena laki-laki kan jarang yang pakai foundation ya, jarang ya. Oke, ini, nah Anda bisa lihat di sini. Ini bentuknya cair, agak nggak cair banget ya, kental ya. Dia tapi juga bukan krim, bukan ya. Ini agak lebih, ini lotion ya. Ini konsistensinya itu seperti lotion, tapi diberikan warna. Nah, Anda lihat di sini, dia akan menutup warna kulit, kekurangan yang ada pada warna kulit. Jadi misalnya warna kulitnya belang akan jadi lebih rata, kemudian ada flek hitam ya, makanya jangan banyak-banyak seperti ini ya. Ini kan cuma contoh aja. Nah, kemudian bedanya dengan yang ini adalah cushion. Cushion ini apa? Cushion ini adalah sebenarnya cushion itu ini foundation yang sudah ada skincare-nya ini dimasukkan ke dalam wadah seperti ini. Ini wadah apa? Ini adalah, nah, jadi Anda bisa lihat di sini ini ada puffnya. Maaf, ini soalnya sudah habis sih ya, udah habis ya, udah kotor banget. Nah, ini ada saya ambil aja karena emang udah habis. Ini ada seperti spons.
ya. Nah, si foundation ini dimasukkan ke dalam sini, kan dia bentuknya cair ya, agak cair gitu ya. Dimasukkan ke dalam sini. Jadi ketika kita tekan-tekan si puffnya ketemu sama cushion yang di sini, akan nempel di sini, sehingga kita nggak perlu lagi tuh ngeratain pakai tangan, sehingga kita akan meratakan menggunakan spons yang ada di sini. Ya, jadi ini tadi ya. Nanti ini bisa fungsinya kan untuk meratakan. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya prinsip sediaannya sama, bentuk sediaannya sama, sama-sama lotion yang dikasih warna, misalnya seperti itu ya. Tetapi ketika dengan adanya perbedaan kemasan seperti ini, itu akan memiliki target market yang lebih luas seperti itu. Nah, itu adalah foundation. Kemudian dalam foundation berarti yang perlu Anda perhatikan bahwa memang foundation adalah fungsinya untuk menutupi kekurangan pada wajah. Maka dalam formulasinya, pewarna itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, pewarna kita tahu bahwa kulit orang Indonesia sama kulit orang luar itu berbeda ya. Maka Anda akan perlu, di sana ada perlu permainan warna gitu ya. Ada kombinasi warna yang cocok untuk kulit penggunanya. Jadi kalau kulit Indonesia, maka dia akan memiliki varian warna yang lebih natural gitu ya, lebih ke gelap, lebih dari kuning langsat sampai gelap. Sedangkan kalau misalnya dia warna kulitnya itu lebih terang, maka ya memang harus penggunaan zat warnanya nanti yang akan membuat dia lebih terlihat tidak jadi kusem, tapi tetap warnanya tetap terang, itu tetap terlihat dengan natural gitu ya, dengan alami. Nah, untuk selain itu, selain warna yang perlu diperhatikan, nah karena ini adalah menggunakan base, ini digunakan sebagai base dari make up, maka dalam penggunaan formulasi itu biasanya ditambahkan juga zat-zat yang punya fungsi untuk memblurkan pori, menutupi pori gitu ya. Nanti kita bahas di ketika dalam membahas formula. Nah, setelah foundation ini ada, biasanya kalau habis pakai foundation pakainya bedak. Nah, bedak itu ada bedak tabur sama bedak padat ya. Ini sebelumnya saya minta maaf karena bedak padat ini udah habis. Ini bentuk kemasannya saja ya. Nah, bedak tabur ini Anda bisa lihat bentuk bedak tabur juga ada yang bentuk kemasannya macam-macam ya, tapi ini saya mau liatin aja sediaannya. Nah, ini kalau misalnya yang pada lihat kalau di lab ada zinc oxide, ada titanium ya, titanium dioxide itu. Nah, seperti itu bentuknya, tapi ini lebih halus. Nah, dalam memformulasi bedak padat, yang perlu Anda perhatikan adalah ukuran partikelnya ya. Semakin halus akan semakin nyaman digunakan. Jadi kalau misalnya Anda mungkin dia pakai yang masih partikelnya masih gede-gede gitu ya. Jadi Anda perlu dilakukan proses untuk memperkecil ukuran partikel dari bedak yang akan kita gunakan, yang akan kita buat. Selain itu warna sama seperti foundation ya, karena fungsinya untuk menutupi kekurangan pada wajah, maka Anda perlu tambahkan pewarna. Walaupun ada yang memang dia punya fungsi cuman buat ngeset matte aja gitu ya, bikin nggak berminyak aja, tidak ada warnanya. Itu warnanya putih biasa transparan itu juga ada. Jadi nanti disesuaikan lagi Anda ingin membuatnya seperti apa. Nah, ini bedak tabur dan ini adalah bedak padat. Bedak tabur dan bedak padat, pada pembuatan bedak padat itu ada penambahan bahan dan penambahan proses ya. Jadi nanti dipres, bedak padat tersebut itu nanti dipres pakai alat. Ini saya minta maaf sebelumnya, ini habis ya, nanti dia akan dipres seperti ini ya, jadi dia bisa ngepres di situ. Keuntungannya ini lebih ringkas pastinya ya, sama biasanya bedak padat itu punya coverage yang lebih tinggi. Cuman kalau misalnya bedak padat itu biasanya untuk yang memiliki kulit yang sering jerawatan tidak direkomendasikan untuk menggunakan bedak padat karena ditakutkan akan lebih memicu jerawat itu lebih banyak muncul ya. Oke, kemudian itu tadi bedak. Selanjutnya adalah blush on. Blush on itu apa? Blush on itu adalah pemerah pipi, perona pipi, membuat pipi menjadi ada semu-semu merahnya gitu ya. Nah, blush on sendiri ada beberapa macam, ada yang bentuknya cair seperti ini ya, bentuknya cair. Kemudian ada yang bentuknya ini bentuknya udah boil-boil. Ini bentuknya ini krim, dia bentuknya kayak krim yang dipadatkan ya. Kemudian ada juga yang bentuknya kompak. Saya nggak punya kebetulan, tapi dia nanti akan hampir mirip bentuknya seperti eyeshadow ini.
jadi dia di press ya. Nah, fungsi tadi ya, fungsi blush on adalah untuk merias pipi, membuat pipi menjadi ada warnanya sehingga lebih cerah. Nah, Anda bisa lihat di sini bentuk sediaannya itu berbeda-beda. Kita coba lihat yang ini, semakin kalau misalnya ini saya ulang ya, saya coba ini ya. Ini yang bentuknya cair, dia kayak ya krim, tapi krimnya itu krim cair seperti ini. Ini akan lebih mudah diaplikasikan dan lebih natural sebenarnya. Tapi memang nanti kalau misalnya penggunaannya sedikit ya akan menghasilkan tidak terlalu kelihatan. Tapi nah, Anda lihat seperti ini. Nah, ini lagi in sekarang itu adalah yang bentuknya seperti ini, yang cair ataupun yang krim seperti ini. Kenapa? Karena lebih nyaman saat digunakan. Ini kalau dioles ini, nah ini ya, ini smooth banget ketika digunakan, makanya sekarang lebih disukai. Tapi biasanya kalau Anda pengen lebih nyata itu apa ya, lebih kelihatan, Anda tetap perlu menambahkan blush on yang di compact ya, jadi yang bentuknya padat di press seperti ini, itu di luar ya. Ini adalah blush on. Kemudian kita masuk ke lipstick ya, lipstick. Nah, ini untuk lipstick aja, satu jenis sediaan lipstick gitu ya, itu bentuknya udah macam-macam. Sekarang udah lipstick tuh, kalau dulu tuh kan lipstick tuh ya cuman penghias bibir yang bentuknya stick kayak gini nih. Ya, ini yang lipstick versi jadul ya, yang kalau kita bikin pakai cetakan yang mirip kayak cetakan Supo itu ya. Nah, nih, ini lipstick seperti ini kan. Nah, sekarang perkembangan lipstick itu udah macam-macam. Ada lip cream, ada yang namanya lip mousse, ada yang namanya macam-macam. Sekarang saya akan perlihatkan bahwa sebelum kita masuk ke bentuk sediaan lipstick yang berbeda, ini saya akan perlihatkan bentuk sediaannya sama, tapi dikemas dengan kemasan yang berbeda. Anda lihat ya. Yang ini tadi kan yang seperti ini nih ya. Ini yang ini biasa, lipstick biasa, jadi dia diputar. Nah, kalau yang ini kayak bolpen. Nih, dicetak-cetak maka dia akan keluar. Saya nggak mau keluarin banyak-banyak karena ini nggak bisa balik lagi. Tapi kalau Anda bisa lihat di sini, ini bentuk lipstiknya sebenarnya sama. Batang lipstik dalam itu tuh sama, tapi hanya dikemas dengan kemasan yang berbeda. Ini sudah akan menghasilkan target market yang berbeda gitu ya. Jadi, kalau misalnya mungkin usia lebih, atau misalnya yang biasa lebih suka lipstick dengan bentuk kemasan yang seperti ini, lebih apa ya bahasanya ya, lebih tradisional, lebih biasa digunakan gitu lah ya yang ini. Nah, kalau misalnya pengen yang lebih modern gitu ya, modern terus kemudian lebih praktis, bisa beli yang seperti ini. Ini hanya dengan menggunakan kemasan yang berbeda. Dasar sediaannya sama sebenarnya ya. Nah, ini adalah jenis lipstick. Sekarang juga macam-macam tuh. Ada yang lipsticknya itu lebih matte. Matte itu dia nggak ada efek glossy-nya. Glossy itu apa ya? Glossy itu kayak ada efek basah-basahnya gitu ya. Di bibir tuh nggak mengkilat gitu ya. Di bibir tuh ya matte gitu. Nah, kalau misalnya ini adalah bentuk sediaan yang matte, jadi bedanya sama yang bentuk glossy apa? Di sediaan glossy itu ada penambahan bahan yang memiliki efek si bibir ini basah gitu ya. Bisa ditambahkan moisturizer gitu ya. Jadi pelembab pada bibir sehingga bibir ini terasa lebih basah, lebih ternutrisi. Nah, kalau misalnya lip matte sendiri tadi ada yang bentuknya batang seperti ini, ada yang bentuknya lip cream. Nah, kayak gini. Lip cream ini saja ya, luar biasa perkembangan sekarang. Lip cream ini saja ini saya bawakan 2 contoh yang sediaannya itu berbeda bentuk. Ini kalau dinamain namanya lip cream, ini namanya lip mousse. Kita lihat apa bedanya ya. Nah, ini kelihatan nggak ya bedanya ya? Ini tuh sebenarnya ini lebih cair sih. Yang ini lebih cair. Ya, kelihatan nggak ya? Ini waktu dioles dia lebih cair, lebih mengalir. Nah, kalau yang ini Anda bisa lihat nih, ini ditutupin aja kelihatan nih. Dia lebih padat, hampir kayak pasta. Nah, ini juga di aplikatornya kelihatan ya.
lebih padat. Nah, Anda lihat ya, saya harap sih kelihatan ya bedanya. Jadi kalau yang ini tadi dia punya konsistensi lebih cair, sehingga ketika akan berubah menjadi matte dia akan lebih lama berubah menjadi matte-nya. Sedangkan kalau yang ini dia bentuknya itu kayak pasta, jadi lebih kering dibandingkan yang ini. Bentuk sediaannya ya, bentuk sediaannya itu lebih tidak cair dibandingkan yang ini, sehingga ketika ingin menjadi matte itu lebih cepat. Nah, hal-hal yang seperti ini itu Anda perlu pertimbangkan ketika Anda ingin membuat sediaan. Jadi targetnya saya mau bikin sediaan yang seperti apa. Ketika saya ingin membuat sediaan yang, kalau ini apa sih, ketika ingin membuat, kalau misalnya ini apa sih bedanya sama yang lipstick ini ya. Kalau lipstick ini kan lipstick konvensional itu kan menggunakan bahan-bahan lemak padat seperti oleum kakao gitu ya, yang dia akan dia pada suhu ruang itu padat, kemudian ketika dioleskan di bibir ya, di suhu tubuh kita, dia akan lebih melunak gitu. Nah, kalau di sini pada pembuatan lip cream itu ada penambahan thickener. Jadi dia membuat untuk menjadi konsistensinya lebih kental. Nah, untuk membentuk konsistensi yang lebih kental ini nanti harus disesuaikan juga dengan warna yang dihasilkan gitu. Jadi ketika kita membuat sediaan formulasi gitu ya, harapannya adalah ketika membuat sediaan seperti ini itu warnanya jadi tidak pecah sendiri-sendiri, tidak misah sendiri-sendiri. Anda tambahkan misalnya thickenernya agar dia punya konsistensi yang lebih kental misalnya. Tapi ternyata sifatnya thickener ini, kelarutannya itu tidak sama dengan zat warna Anda yang Anda gunakan, sehingga nanti akan pisah gitu. Jadi ketika kita membuat sediaan kosmetik seperti ini, prinsipnya itu sama, prinsip dasarnya sama seperti ketika kita membuat sediaan obat. Jadi ada teknologi sediaan solid, non solid, kemudian cair. Nah, bentuk sediaan ini tuh tetap menjadi dasar dalam pembuatan sediaan kosmetik ini gitu ya. Jadi ketika misalnya Anda mencampurkan air dengan minyak, itu kan nggak nyampur ya, maka Anda perlu tambahkan suatu bahan gitu ya, emulgator yang dapat punya fungsi untuk mencampurkan keduanya. Nah, hal-hal seperti ini itu juga harus Anda tahu konsepnya dalam membuat sediaan kosmetik, sehingga ketika membuat sediaan kosmetik tidak konsistensinya bagus tapi warnanya misah gitu ya, berarti nggak jadi sediaan kosmetik yang Anda buat ya. Oke, seperti itu. Ini adalah sedikit dari jenis-jenis kosmetik. Masih banyak banget sebenarnya jenis kosmetik ya. Ada eyeshadow, eyeshadow tadi belum ya. Ini eyeshadow itu fungsinya untuk merias wajah. Ini yang saya bawakan adalah bentuk pressnya, jadi padat. Nah, sama aja sih eyeshadow sekarang tuh, ada yang bentuknya padat seperti ini, ada yang bentuknya krim seperti ini, ada yang bentuknya cair gitu. Sama dengan yang tadi blush on ya. Nah, untuk sediaan kosmetik dekoratif itu masih banyak sekali jenis yang belum saya jelaskan ya. Tapi saya tidak punya bentuknya di sini, jadi tidak bisa saya jelaskan secara langsung. Ada seperti misalnya pensil alis. Ada tapi di ruang terpisah ya, pensil alis. Pensil alis itu fungsinya untuk mengisi alis. Jadi kalau misalnya ada alis yang nggak keisi gitu ya, yang botak gitu, nanti bisa diisi biar lebih kelihatan biar si alisnya itu bisa lebih kelihatan tegas gitu ya. Kemudian ada juga maskara. Maskara itu fungsinya apa? Maskara fungsinya untuk melentikkan bulu mata ya. Ada juga eyeliner. Apa itu eyeliner? Eyeliner adalah pensil atau spidol yang dipakai untuk membuat garis mata. Jadi di ujung mata, di garis mata ini ya, di garis mata. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan untuk formulanya, kita akan lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.